Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Jadi, pada dasarnya, tata cara penyelenggaraan KLHS itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Nah, tetapi kan ada banyak jenis KLHS ya. Ada KLHS RT RW, kemudian ada KLHS rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian ada KLHS RDTR dan lain-lain gitu ya. Sehingga detail tata cara penyelenggaraan KLHS ini didasarkan pada dua peraturan. Untuk KLHS Rencana Tata Ruang menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017. Kemudian untuk KLHS Rencana Pembangunan mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Sehingga kalau teman-teman misalkan sudah lulus gitu ya, mau ikut pelatihan penyusunan KLHS. Nah, biasanya di lembaga pelatihan itu menyediakan dua paket. Ada penyusunan KLHS RT RW saja yang dibahas secara detail, kemudian ada penyusunan KLHS RPJMD yang dibahas secara detail juga karena menggunakan acuan peraturan yang berbeda. Kemudian dari pasal 5 PP nomor 46, penyelenggaraan KLHS ini ada 3 tahapan. Pembuatan dan pelaksanaan, kemudian ada penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS, kemudian yang terakhir ada validasi KLHS. Nah, yang akan kita bahas di minggu ini adalah di pembuatan dan pelaksanaan KLHS, sehingga nanti mungkin slide-nya agak banyak dan detail atau rinci tentang tahap-tahapan pembuatan KLHS. Nah, di Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 tentang 2007 di tahun 2017, arahan dari pembuatan KLHS ini tahap-tahapnya seperti ini. Jadi yang pertama ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, kemudian menganalisis isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis, kemudian isu pembangunan berkelanjutan prioritas, kemudian dibarengi dari KRP atau identifikasi muatan KRP, kemudian dilakukan analisis pengaruh, kemudian ada 6 elemen dari KLHS atau 6 muatan KLHS yang wajib ada, itu juga dianalisis, kemudian melakukan konsultasi publik, baru nanti ada muncul rumusan alternatif, rekomendasi perbaikan, penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan yang terakhir validasi. Nah, ini tahapan yang tadi, jadi kan di KLHS dari Permen LH nomor 69 tahun 2017 itu bersifat expose atau berjalan bersamaan atau paralel dengan penyusunan dan atau evaluasi KRP. Nah, ini ada 11 tahapan yang tadi telah ada di gambar seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan detail antara KLHS yang berdasarkan Permen LHK nomor 69 tahun 2017 dengan Permendagri nomor 7 tahun 2018. Jadi di sini yang membedakan adalah di bagian
pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Oke, jadi di sini di tahapan yang berbeda adalah di detail SDGs-nya. Nah, berikut merupakan bagan alir dari detail tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2018. Jadi ada identifikasi capaian, kemudian apakah pembangunan berkelanjutan ini tercapai, kemudian nanti analisis capaian, kemudian analisis LKPJ, program kegiatan, kemudian baru dilanjutkan dengan isu strategis atau permasalahan, kemudian masuk ke 6 muatan KLHS yang wajib ada berdasarkan PP nomor berdasarkan peraturan pemerintah, kemudian baru dirumuskan sasaran strategis alternatif dan sampai validasi. Oke, berdasarkan pasal 3 dari Permendagri nomor 7 2018, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme yang pertama pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, kemudian pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tahapan pembuatan pelaksanaan KLHS di berdasarkan PP dan Permen LHK. Untuk minggu depan detail untuk tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD. Oke, tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan. Di sini dilakukan pembentukan kelompok kerja atau Pokja KLHS. Jadi dari unsur perwakilan kementerian, lembaga non-kementerian, kemudian program tingkat nasional, kemudian ada perwakilan daerah terkait kebijakan rencana program tingkat daerah, kemudian bisa dibantu sesuai dengan kelompok kerja ini bisa dibantu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi dibantu ahli untuk menyusun Pokja ini. Tugasnya adalah tugas Pokja ini adalah menyusun KAK, kemudian melakukan konsultasi publik, melaksanakan KLHS, melaksanakan integrasi KLHS dan KRP, melaksanakan penjaminan kualitas dan pendokumentasian. Nah, di KLHS ini kan bersifat partisipatif ya. Kemudian identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui konsultasi publik yang tentu saja melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Jadi stakeholder-nya dipilih untuk tahap penyusunan KLHS ini. Jadi berdasarkan PP nomor 46 atau tentang cara di pasal 32, keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan diantaranya tujuannya untuk memberikan pendapat, saran dan usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, dan penyampaian informasi dan atau pelaporan. Jadi di stakeholder ini terdiri dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan KRP
atau kebijakan rencana program. Kemudian masyarakat yang memiliki informasi atau keahlian yang relevan sesuai dengan substansi KRP. Kemudian selain perwakilan stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan KLHS, kita kan dalam penyusunan KLHS tadi ada namanya FGD ya, atau konsultasi publik. Nah, di sini juga ditentukan untuk wakil-wakil komunitas dalam FGD itu sendiri. Ada dari pembuat keputusan, kemudian pejabat, kemudian masyarakat yang memiliki informasi dan atau keahlian. Oke, kemudian penyusunan KAK atau penyusunan kerangka acuan yang dilakukan oleh Pokja tadi. Kan tadi udah pembentukan Pokja, kemudian menjaring masyarakat atau stakeholder yang terlibat, kemudian Pokja melakukan tugasnya yang pertama adalah penyusunan kerangka acuan. Jadi isi dari kerangka acuan ini adalah latar belakang, maksud tujuan, dan lain-lain. Detail dari penyusunan KAK itu bisa dilihat di pasal 15, 18, dan 19 dari Permen LHK nomor 69 tahun 2017. Jadi situ sudah ada panduannya seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini dimulai dari diskusi Pokja dan konsultasi publik atau FGD, kemudian nanti ditemukannya daftar identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, kemudian isu itu diklasifikasikan berdasarkan pemusatan isu pembangunan berkelanjutan. Nah, detail tahap ketentuan dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan itu ada di pasal 7 dan pasal 7, 8, dan 9 PP nomor 46 tahun 2016. Nah, ini contoh dari tabel dari daftar identifikasi isu yang diperoleh dari diskusi Pokja dan konsultasi publik. Jadi nanti diklasifikasikan ya daftar dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 isu ekonomi, isu sosial, isu hukum dan tata kelola, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang strategis. Jadi dari jaringan isu-isu tadi yang masuk, kemudian diberi tingkatan mana yang strategis atau dipilih mana yang strategis. Nah, pemilihan atau penapisan pemusatan isu berkelanjutan yang strategis ini dilihat dari karakteristik wilayah, kemudian tingkat kepentingan, potensi dampak, kemudian keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan yang strategis, muatan KRP, muatan RPPPLH, muatan KRP, dan apakah ada wilayah yang berdekatan dengan KLHS lain yang bisa diacu. Nah, ini adalah tahapan pengkajian isu pembangunan berkelanjutan yang strategis, ya isu pembangunan berkelanjutan strategis. Jadi dari isu pembangunan berkelanjutan yang tadi sudah diberi daftar, dikumpulkan, kemudian ada studi literatur dan pendapat dari Pokja. Kemudian isu juga dipusatkan dari kesamaan dan sebab akibat dari pembangunan berkelanjutan atau dampak potensi yang terdampak. Kemudian apakah isu tersebut lintas sektor,
lintas wilayah, lintas perencanaan, lintas waktu, dan lain-lain. Kemudian hasil konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (FGD), kemudian ini menjadi dasar untuk isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis. Jadi nanti di checklist isu mana yang menjadi isu strategis atau tidak. Nah, ini contoh perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang strategis. Dari daftar isu tadi dianalisis, kemudian dibuat checklistnya seperti itu, apakah sesuai dengan karakteristik wilayah. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah ini. Nomor 1 adalah karakteristik wilayah, kemudian tingkat pentingnya potensi, apakah isu tadi, misalkan isu lingkungan terkait pengelolaan sampah gitu ya, apakah isu tersebut bersifat strategis atau tidak. Nah, itu dinilai dari checklist ini tadi. Apakah berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan strategis, kemudian apakah sesuai dengan muatan KRP, muatan RPPLH, dan keterkaitan KRP pada hierarki di atasnya yang diacu. Jadi nantinya muncul isu-isu tadi nantinya muncul akan strategis atau tidak. Ini tadi yang alternatif, jadi selain parameter tadi, ada alternatif rumusan isu pembangunan berkelanjutan dari lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, atau lintas pemangku wilayah, dan lintas waktu. Nah, jadi dia di sini cara data yang dimasukkan di karakteristik wilayah dari isu pembangunan berkelanjutan dengan cara overlay peta dengan tutupan lahan, kemudian selanjutnya ditelaah dengan aturan yang berlaku. Kemudian di tingkat potensi dampak dinilai dari mencari informasi dari pemangku kepentingan luas dan frekuensi dari dampak yang terjadi. Kemudian kaitannya dengan keterkaitan isu pembangunan berkelanjutan strategis itu dilihat dari informasi sebab akibat yang ditelaah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian KRP awal, ini adalah KRP awal, kemudian RPPLH adalah RPPLH yang masih berlaku atau yang diacu. Kemudian untuk KLHS dari KRP jadi sesuai dengan hierarki di atasnya. Oke, setelah perumusan isu strategis, kemudian tahapan yang keempat adalah prioritas. Jadi setelah ditetapkan strategis atau tidak, ditetapkan sebagai isu prioritas atau tidak. Nah tadi ya, jadi setelah ditetapkan sebagai strategis, kemudian dirumuskan lagi apakah isu tadi, isu pembangunan berkelanjutan ini merupakan isu prioritas. Nah, penetapannya berdasarkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, kemudian perkiraan dampak dan resiko, kinerja layanan dan atau jasa ekosistem, dan lain-lain. Nah, di sini sampai 10 ya. Nah, ini contoh matriks penetapan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Dari isu strategis tadi dimasukkan di kriteria 10 kriteria tadi, kemudian diberi skor atau bobot ranking yang paling prioritas yang mana gitu.
Nah, angka 1 sampai 10 ini dari ini tadi ya. Oke, jadi keterkaitan dari masing-masing isu pembangunan berkelanjutan strategis dengan parameter, kemudian diakumulasikan ke dalam scoring diurutkan berdasarkan ranking isu pembangunan berkelanjutan yang prioritas. Jadi tidak ada batasan berapa isu yang prioritas. Nah, detail ketentuan tentang perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas di pasal 9 ayat 2 dari PP nomor 46 tahun 2016. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap analisis materi muatan KRP yang berdampak lingkungan hidup. Jadi identifikasi dulu muatan KRP-nya. Yang mempertimbangkan ini tadi, ada perubahan iklim, kerusakan, dan lain-lain. Nah, ini contoh tabel untuk analisis materi muatan KRP yang berdampak pada lingkungan hidup. Jadi nanti di tabel ini ada list KRP, kemudian dinilai apakah berpengaruh tidak dari sini, berdampak atau tidak. Nah, angka 1 sampai 7 ini adalah tadi ya, pertimbangan-pertimbangan untuk identifikasi muatan KRP. Jadi nanti dinilai plus atau 1 itu berpengaruh positif, berpengaruh negatif itu minus 1, 0 tidak berpengaruh. Nah, jika bobotnya bernilai lebih dari minus gitu ya, ada bobotnya, itu berarti berpengaruh. Kemudian kalau jika semua positif atau hanya satu nilai minus, tidak berpengaruh. Nah, detail dari identifikasi muatan KRP itu bisa dilihat pada pasal 3 dan pasal 10 PP 46 tahun 2016. Oke, kemudian tahap selanjutnya atau tahap ke-6 adalah tahap analisis pengaruh. Jadi dari materi muatan KRP, jadi ini analisis yang berbeda ya. Jadi tadi kan analisis pembangunan berkelanjutan ya. Kemudian kalau ini adalah analisis KRP gitu ya. Kemudian di analisis KRP juga dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi dari materi muatan KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup yang tadi sudah dianalisis atau sudah diidentifikasi, kemudian dianalisis pengaruhnya pada isu-isu pembangunan prioritas yang telah ditentukan yang tadi, hasil yang tadi. Jadi pada model model KLHS expose, materi muatan KRP yang masih berbentuk konsep atau rancangan dianalisis secara intensif sesuai dengan tahap kemajuannya. Nah, ini adalah tahapan analisis pengaruh isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang bisa dilakukan. Kemudian ini adalah contoh dari analisis pengaruh yang dapat dilakukan. Jadi tadi dari KRP 1 prioritas atau tidak, kemudian termasuk kajian KLHS atau tidak. Nah, detail materi muatan KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup dengan sebagian besar isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang kemudian akan dikaji mendalam pada tahap selanjutnya, yaitu pada kajian muatan atau kajian 6 kajian muatan KLHS. Oke, di matriks pengaruh tadi ada di pasal 11 di PP nomor 46 tahun 2016. Nah, kemudian tahap selanjutnya atau tahap ketujuh adalah tahap analisis kajian muatan.
Jadi di ketentuan PP nomor 46 tahun 2016 ada kriteria atau 6 muatan yang wajib ada dari KLHS. Nah, ini adalah yang pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, kemudian perakiraan dampak dan resiko, kinerja layanan atau jasa ekosistem, kemudian ada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, ada tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Jadi, kalau teman-teman melihat dokumen KLHS, ada salah satu 6 kajian muatan ini yang tidak ada, berarti KLHS tersebut perlu direvisi, seperti itu ya. Jadi nanti di tugas kedua teman-teman memastikan bahwa ada 6 muatan KLHS yang ada di dokumen yang telah saya bagikan. Kemudian ada penetapan lingkup metode dan teknik kedalaman kajian analisis muatan berdasarkan jenis dan tema KRP, tingkat kemajuan penyusunan dan evaluasi, relevansi dan kedetailan informasi yang dibutuhkan, input informasi KLHS, dan ketersediaan data. Nah, analisis dalam kajian muatan ini memperhatikan peraturan perundangan, kemudian keberadaan pedoman acuan standar atau contoh best practice, dan informasi yang tersedia secara ilmiah, kemudian keberadaan hasil penelitian yang akuntabel, dan kesepakatan para ahli. Jadi ini contoh analisis kajian muatan KLHS dari pasal 13 PP nomor 46 tahun 2016. Jadi dari muatan KRP, hasil pengaruh di KRP 1 sampai dan seterusnya, kemudian apakah dia ada 6 muatan ini tadi ya, 6 muatan wajib KLHS. Nah, ketentuan kajian di muatan KLHS ini terdapat di pasal 12, pasal 13 di PP nomor 46 2016. Kemudian tahap yang ke-8 adalah tahap perumusan alternatif dari jadi ini adalah perumusan atau penyempurnaan KRP yang didasari oleh hasil analisis dari kajian muatan. Jadi maksud dari rumusan alternatif ini adalah memberikan opsi-opsi rekomendasi, perbaikan dan atau penyempurnaan KRP berdasarkan hasil kajian muatan sebelumnya yang menggunakan data-data dan kajian ilmiah dan para pakar di bidangnya. Jadi bentuk dari rumusan alternatif ini bisa berupa perubahan tujuan atau target, kemudian bisa juga perubahan strategi, kemudian perubahan penyesuaian lokasi, proses metode, kemudian penundaan mungkin kalau memang tidak sesuai, kemudian pemberian arahan, dan lain-lain. Nah, alternatifnya dipilih berdasarkan manfaat yang lebih besar, resiko yang lebih kecil, kemudian kepastian keselamatan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak, kemudian ada mitigasi dampak dan resiko yang lebih efektif. Kemudian alternatif ini juga mempertimbangkan mandat kepentingan dan kebijakan nasional karena tentu saja tetap mengacu pada dokumen nasional. Kemudian situasi sosial politik,
kapasitas kelembagaan, kapasitas kesadaran masyarakat, kemudian kesadaran ketaatan keterlibatan dunia, kondisi pasar, dan potensi inventarisasi. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan perumusan rekomendasi. Nah, rekomendasi berdasarkan hasil perumusan alternatif KRP disusun untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memuat materi KRP, informasi jenis usaha, atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung daya tampung lingkungan beserta tindak lanjutnya. Kemudian rekomendasi perbaikan juga ditambahkan muatan usulan KRP yang relevan. Jadi bisa ada penambahan KRP jika memang itu untuk sesuai dengan analisis yang telah dilakukan untuk mengembangkan atau untuk pembangunan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian tindak lanjut yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kemudian tingkat ketajaman dari suatu dokumen KLHS dapat dilihat dari rekomendasi perbaikan yang diberikan. Rekomendasi harus sejalan dengan seluruh kajian, kemudian dapat menjawab isu dan permasalahan yang ada. Kemudian detail rekomendasi perbaikan dapat dilihat di pasal 28 dan lampiran 6 pada Permen LHK nomor 69 tahun 2017. Baik, materinya selesai, jadi minggu depan kita akan membahas tentang teknik pembuatan KLHS RPJMD yang tadi kita ketahui di awal gitu ya, ada sedikit gap atau perbedaan untuk detailnya di KLHS RT/RW dan RPJMD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.